Horas. Horas. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Minggu kita hari ini adalah minggu ke-23 setelah Trinitatis dengan topik saling membangun dalam menantikan Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita saat teduh. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 23 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 3, mari kita bangkit berdiri.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran supaya kami mengerti kehendak-Mu. Dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, titah kelima dan maksudnya. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih. Demikianlah hukum Tuhan pada minggu ini. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan untuk melaksanakan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Yesus,
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah dan berdoa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yang tertulis di Amos 5 ayat 18 sampai dengan 27. Mari kita baca secara bergantian. Hari Tuhan. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memalkut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan raya. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyian. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelihan dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu?
Hai kamu Israel, kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa binatangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan. Dalam kerajaan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. amin. Shalom. Warta Jemaat hari Minggu ke-23 setelah Trinitatis, tanggal 12 November 2023. Kita akan membacanya dalam beberapa bagian. Nomor 1, jadwal pertanggiangan daerah. Rabu tanggal 15 November 2023 pukul 18 WIB. Nomor 1, daerah 3 Dago, di rumah keluarga Amang Hans L. Mauri Siregar, Inang Ruth Amelia Boru Tampu Bolon. Alamat Ruang Serbaguna, lantai 2, Gedung Rukan. Nomor 2, daerah 4 Sarbuncip, di rumah keluarga Amang Baginda Sitanggang, Inang Rosmita Boru Limbong, sekaligus perpisahan dengan pendeta. Alamat Jalan Cipaku 1, nomor 248F. Nomor 3, daerah 8 Bypass Timur, di rumah keluarga Inang Romauli Sinaga Boru Pasaribu. Alamat Jalan Riung Arum Raya nomor 21. Pertanggiangan hari Kamis tanggal 16 November 2023 pukul 18. Nomor 1, daerah 2 Antapani Arcamanik, yang dijabu daerah Antapani Arcamanik. Alamat Ruang Serbaguna, lantai 2, Gedung Rukan. Nomor 2, daerah 6 Bansel, di rumah keluarga Amang Sintua Darmawan Marpaung, Inang Marlin
Boru Tambunan, sekaligus perpisahan dengan pendeta. Alamat Komplek Bumi Asri Mekar Rahayu, Blok 5C nomor 12. Nomor 2, persembahan untuk tanggap bencana Distrik 18 Jabar Tengdie. Pada kebaktian hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop yang telah dibagikan untuk tanggap bencana Distrik 18 Jabar Tengdie. Bersukacitalah kita dalam memberikannya. Nomor 3, baptisan kudus khusus. Bagian A, pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 di kebaktian pukul 10 akan diadakan baptisan kudus khusus. Bagi jemaat yang akan membawa anak untuk baptisan kudus agar menghubungi sintua daerah masing-masing. Bagian B, formulir pendaftaran dapat diambil di ruang konsistori lantai 1 Gedung Rukan setelah kebaktian atau di kantor gereja pada saat hari kerja dan diserahkan ke kantor paling lambat hari Jumat tanggal 17 November 2023 pukul 14 WIB. Bagian C, bimbingan kepada orang tua yang akan membaptiskan anaknya akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 10 WIB bertempat di gereja. Nomor 4, Pesta Puncak Tahun Profesionalisme HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Pada hari ini, Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 9 WIB bertempat di Gedung Istana Kanak Kawaluyaan diadakan Pesta Puncak Tahun Profesionalisme HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Nomor 5, seminar psikologi pasangan muda. Pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023, pukul 8 sampai dengan 12.30 WIB, bertempat di Gereja HKBP Bandung, Punguan Ina Solafide mengadakan seminar psikologi pasangan muda bertema Bernyanyi dan Bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Efesus 5 ayat yang ke-19b. Pelayan firman Amang Pendeta Jason Simanjuntak, narasumber Amang Robert O. Raja Gugup. Informasi lengkapnya dapat menghubungi Nyonya Kristelina Sianturi Boru Sihombing. Nomor 6, kebaktian kebangunan iman KKI PND HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Bagian A, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 16 WIB bertempat di Gereja HKBP Bandung akan diadakan kebaktian kebangunan iman KKI PND HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie. Bertema Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, aku akan ditinggikan di bumi. Mazmur 46 ayat 11. Pendaftaran sampai dengan hari Sabtu 11 November 2023. Informasi lengkapnya dapat menghubungi Ketua Naposo Bulung HKBP Bandung, Tafarel Siagian. Bagian B, sehubungan dengan kebaktian kebangunan Indonesia KKI, maka PA Remaja, Pra Remaja, dan PA Naposo Bulung pada hari tersebut diliburkan. Nomor 7, Pesta Gotilon HKBP Bandung tahun 2023. Pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 akan diadakan Pesta Gotilon atau Pesta Panen HKBP Bandung tahun 2023. Amplop Pesta Gotilon akan disampaikan kepada setiap jemaat
melalui sintua daerah masing-masing. Nomor 8, ibadah penutupan kegiatan kategorial, non-kategorial, dan partangyangan daerah. Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 pukul 18 WIB bertempat di gereja akan diadakan ibadah penutupan kegiatan kategorial, non-kategorial, dan partangyangan daerah. Kegiatan kategorial, non-kategorial, dan partangyangan daerah akan dimulai kembali pada bulan Februari tahun 2024 dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh jemaat untuk dapat menghadiri ibadah tersebut. Nomor 9, akhir tahun gerejawi dan peringatan akan orang yang telah meninggal dunia. Pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 akan diadakan kebaktian akhir tahun gerejawi dan peringatan akan orang yang telah meninggal dunia. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sampaikan persembahan terbaik kita bagi Tuhan. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 826. Tuhan, perhatikan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada minggu hari ini 23 setelah Trinitatis, firman Tuhan tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 dimulai dari ayat pertama sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jaga. Tetapi tentang masa dan waktunya, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, kuatkanlah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Minggu 23 hari ini menjadi minggu yang boleh mengingatkan kita untuk warta jemaat tadi. 2 minggu ke depan kita akan berada pada minggu akhir tahun gerejawi sekaligus parningotan diaka namodim. Atong di minggu tasadarion ikon jaga jala ikon unang be lengah manang unang be tarlalap di bain portebion. Alanima dihita saluhutna amanginang ati adong nama dohodok manang nangsongon na mulai ditarik semalolong na. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Oh, berarti tidak adong nama dohodok kape. Songoni mahamu namin na nami yang menyaksikan secara live streaming di rumah, kiranya kita semua di dalam sukacita dan selalu terjaga kiranya untuk minggu hari ini. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tentunya surat yang dikirimkan oleh Paulus kepada Tesalonika menjadi surat yang boleh mengingatkan mereka
sebagai teman sepelayanan Paulus, yakni Timotius juga Silwanus, mereka adalah telah melihat bagaimana perkembangan iman dari orang yang ada di Tesalonika ini. Pada awalnya Paulus sangat bangga melihat pertumbuhan dan perkembangan iman yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh jemaat Tesalonika. Dan kita mau katakan kalau dari pasal pertama ayat 2 kita baca di situ nanti bagaimana iman jemaat itu di dalam ketekunan dan di dalam pengharapan mereka kepada Yesus Kristus yang benar-benar telah bangkit dan telah terangkat ke surga adalah untuk menunjukkan bahwa Dia benar-benar Tuhan yang telah boleh hadir ke dunia ini untuk menyatakan bahwa di dalam Dialah jalan keselamatan. Sehingga yang di dalam Dia walaupun mati tapi hidup untuk selama-lamanya, itulah di hari parusia. Maka seiring dengan waktu ternyata inilah menjadi tantangan. Kalau kita mau melihat bagaimana perkembangan dan pertumbuhan iman jemaat mula-mula juga yang ada di Tesalonika ini, tapi seiring dengan berjalannya waktu karena mereka harus berhadapan dengan berbagai orang-orang. Apakah itu penyesat juga, nabi-nabi palsu dan lain sebagainya. Tapi itu juga menjadi tantangan dan itu yang akan kita mau tunjukkan sekarang. Dengan bertumbuhnya iman jemaat HKBP Bandung atau dengan bertumbuhnya semangat kita untuk terus menggali firman Tuhan dengan terus membaca dan terus berdoa karena banyak firman yang boleh kita dengarkan saat ini. Tapi bagaimana pertumbuhan iman kita, di situ jugalah kita harus ditantang untuk boleh berhadapan dengan orang-orang dunia. Sehingga jemaat Tesalonika, orang-orang Kristen mula-mula juga, mereka menghadapi dilema pergumulan akan adanya kebingungan dan kekhawatiran, kebosanan, sehingga mereka sepertinya harus benar-benar mengasah iman mereka di mana orang-orang yang sudah meninggal yang terlebih dahulu. Dan kapan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali untuk menjemput kita? Itu menjadi suatu perenungan yang tentu akan membawa tantangan iman kita. Kalau itu boleh terjadi juga pada jemaat mula-mula, maka pada kita saat ini juga ngaboha. Apakah kita masih dipertentangkan kepada orang tua yang mungkin telah mendahului kita? Dan ketika ada peringatan kepada orang yang meninggal di akhir tahun gerejawi adalah untuk melupakan, meninggalkan semuanya. Tapi kita akan masuk kepada tahun gerejawi yang memberi kita kepada pengharapan. Maka Advent sebagai penantian kita adalah bukan Advent untuk merayakan Natal kelahirannya lagi, tapi bagaimana kita Advent untuk menanti kedatangannya kedua kali. Sehingga kita beradvent selalu berpengharapan. Itu Advent kita yang di dalam Kristus. Untuk itulah Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika keadaan dari jemaat mula-mula yang ada di Tesalonika ini tadi yang saya katakan, mereka sepertinya memiliki dilema dengan mengetahui keberadaan bagi orang yang sudah meninggal. Pengkhotbah mengatakan bahwa yang sudah meninggal kembali kepada penciptanya. Dan soal bagaimana kapan kedatangan Kristus kedua kalinya, maka di sini Paulus mengupayakan bagaimana mereka untuk boleh semangat dan kuat, sehingga surat Paulus ini adalah menghibur mereka, memberi pengertian
Karena Paulus katakan tentang masa dan waktu tidak perlu dituliskan. Kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Inilah yang dikatakan oleh Paulus. Asa unang lalap dia kapikiran nasobinoto dope tujulu alaikon pos roha. Jala unang lalap dia kapikiran ngaboha akan naung modingi. Jangan unang lalap dia kapikiran nasongoni. Maka untuk teks ini Paulus hendak mengatakan kedatangannya memang pasti. Tapi kedatangannya adalah seperti pencuri yang tidak seorang pun kita tahu karena tidak diberitahu. Malah Markus 13 ayat 22 Yesus sendiri mengatakan tentang hari dan saatnya tidak seorang pun tahu. Malaikat di sorga pun tidak tahu, saya pun tidak tahu, kata Yesus, hanya Bapa. Sehingga Paulus katakan tidak perlu dipikirkan tentang masa dan saatnya. Tapi memang pasti akan datang. Maka untuk itu Amang Inang, jika banyak orang dan jika masih ada orang saat ini, juga seperti pada masa jemaat mula-mula, ternyata sudah ada para peramal yang menafsirkan, yang memberitahukan kedatangannya. Maka jika masih ada orang sampai saat ini juga pernah memberitahukan, menafsirkan, meramalkan kedatangan Kristus, itu sudah sesat. Dan itu sama dengan dia, manusia itu sendiri sudah mencuri dan mendahului kuasa atau wewenang Allah. Dan itu sama dengan seseorang yang mimpi di siang bolong. Dia berani meramalkan, menafsirkan kedatangan Kristus ke dunia ini, padahal Kristus sendiri pun tidak memberitahukan itu. Maka ketika masih ada para penafsir atau peramal atau pengkhotbah sekalipun yang memberitahukan kedatangan Yesus Kristus kedua kali tanggal segini, bulan segini katanya. Itu yang pernah terjadi dengan Manapin Sibuya ya. Dia sudah mendahului atau mencuri kuasa Allah. Dan ketika pernah juga ada terjadi, ada di satu keluarga, anaknya mungkin dipengaruhi oleh ajaran dari seorang pengkhotbah atau hamba Tuhan. Karena hari ketiga adalah hari kebangkitan Kristus, maka kalau yang di dalam Kristus ketika dia meninggal akan bangkit pada hari ketiga katanya. Itu diajarkan sehingga ketika orang tuanya sakit mereka tidak menguburnya tapi menunggu hari ketiga supaya bangkit. Padahal sampai beberapa hari tidak bangkit-bangkit. Itu adalah bagaimana mereka diberitahukan dengan waktu 3 hari, mungkin adalah 3 hari bagi Tuhan tapi bisa 3.000 tahun bagi kita. Dan kebangkitan itu adalah menunjukkan di dalam Kristus ya memang karena belum waktunya, belum di hari parusia. Itulah yang terjadi. Dan kita juga harus katakan memang dengan kemajuan zaman, dengan kemajuan teknologi yang bisa mungkin memprediksi apakah tentang bencana alam, tapi untuk memprediksi kedatangan Tuhan Yesus Kristus, perkembangan teknologi sekalipun tidak bisa meramalkan atau memprediksi kapan datangnya hari Tuhan. Karena itu adalah menjadi suatu rahasia Bapa. Tapi untuk kita Bapak Ibu jemaat yang terkasih, bagaimana kita sekarang di dalam Tuhan? Maka nats inilah yang boleh mengingatkan kita yang menantikan hari kedatangannya, tapi tunggu dulu. Kalau Amos dalam epistel tadi mengatakan, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan, karena hari Tuhan akan menjadi hari kegelapan, partangisan, nina
Pandrang Amos nakaningan. Itu hendak mengingatkan karena orang-orang pada zamannya, pada saat itu, mereka melakukan ibadah hanya sebagai formalitas, rutinitas dan seremonial semata. Mereka menyanyikan sebuah nyanyian tapi dengan tidak tulus, maka Tuhan tidak mendengarnya, tidak mau mendengarnya. Padahal aka edebede munai ninna. Dan mereka memberikan persembahan tidak diterima Tuhan. Itu menunjukkan karena memang melakukan kehidupan di dalam kepalsuan, di dalam keserakahan, di dalam penindasan dan di dalam ketidakadilan. Sehingga Amos hendak mengingatkan mereka untuk menunjukkan pertobatan mereka dulu sebelum menantikan hari Tuhan. Dan kita juga hendak diingatkan ketika kita hendak menantikan hari Tuhan, jangan rindu untuk hari Tuhan sebelum apa yang boleh kita lakukan saat ini belum maksimal. Amos hendak mengingatkan suatu pertobatan, dan pertobatan bukan pertobatan yang pura-pura. Karena tidak ada pertobatan yang menunjukkan hidup kemunafikan dan kepalsuan. Karena di dalam pertobatan adalah semua harus nyata di dalam Tuhan. Maka untuk itu surat Paulus juga di dalam teks kita ini mengajak dan mengingatkan orang di Tesalonika sebelum kedatangannya tiba, sebelum saatnya. Karena kita tidak tahu kedatangannya seperti pencuri, natopudo, songgot, mengejutkan. Yang kita tidak tahu, seperti pencuri di malam hari katanya. Dan seperti perempuan yang akan melahirkan, dia tidak tahu waktunya. Maka kita diingatkan karena kamu semua, tadi dikatakan, kamu semua adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Kita harus katakan, kita yang hadir di sini, yang boleh mengatakan percaya kepada Yesus Kristus, kalau kita mau menunjukkan sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak siang, maka harus terjaga, tidak tertidur, harus bijaksana, harus berhikmat, memakai waktu. Hidup ini adalah singkat, tapi lakukan hidup yang singkat ini apa yang baik dan benar, dan perbaiki sikap atau perilaku. Sehingga tinggalkanlah kepalsuan atau kepura-puraan. Kalau kita mau melayani, tunjukkan itu pelayanan yang baik, yang sabar dan penuh dengan sukacita. Kalau kita bernyanyi, bernyanyilah dari hati untuk memuliakan namanya. Kalau kita memberikan persembahan nantinya, berikanlah itu persembahan yang tulus. Karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu jika hendak memberikan persembahan itu. Sehingga sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak siang, tidak suka dengan kejahatan atau dosa. Marohana torang, idomolo halak na di bagasan Kristus. Mangulana denggan, naho Bartolomoni rohana. Sehingga lawan dari anak-anak terang sebagai anak-anak siang kepada anak-anak kegelapan, yakni anak-anak malam. Lawannya tentu adalah anak-anak kegelapan sebagai manusia yang selalu dan yang masih melakukan kejahatan dan dosa, yakni kegelapan itu. Dan orang-orang malam atau anak-anak kegelapan adalah orang yang tidak sadar akan hidupnya, akan waktu yang diberikan Tuhan, yang tidak tahu mana yang baik dan mana keadaan yang harus dia tinggalkan. Sebagai anak-anak terang adalah yang menunjukkan hikmat dan kebijaksanaan, yakni siap siaga. Kalau dikatakan tadi dalam teks kita ini adalah berbaju jirahkan dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan, itu hendak menunjukkan bagaimana kita boleh membandingkan
perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Itu adalah menjadi suatu perumpamaan untuk menagam Ari Harorona di Matius 25. Juga adalah perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Nah haposan, dohot naso haposan. Juga perumpamaan tentang seperti seseorang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Maka ketika turun hujan atau angin badai sekalipun rumahnya tidak runtuh. Itu hendak mengingatkan kepada kita, demikianlah Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika sebagai jemaat mula-mula yang bertumbuh di dalam iman harusnya tetap terjaga. Jangan tidur, tapi harus berjaga-jaga. Dan hidup setiap orang yang hendak di dalam iman, di dalam Yesus Kristus, baiklah jangan mimpi di siang bolong. Aliling dope harorona, anong mabertubat, anong mamarminggu, anong masongonon. Itu adalah orang yang masih dirundung oleh nafsu dunia. Sehingga untuk berbaju jerahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan dan keselamatan itu, karena kita juga diingatkan tadi dalam teks kita ini, bagaimana Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, itu katanya tadi di ayat 9. Tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Allah tidak menginginkan kita ditimpa murka. Di halamohod debata hamumulak ni parjahatido. Dang di halamohod debata hita haduan masuk tu api naroko. Atong sebelum kedatangannya. Maka Paulus mengingatkan perilaku hidup sebagai orang Kristen sebaiknya. Itu dikatakan tadi. Yang sudah mati untuk kita, yakni Yesus Kristus, maka berjaga-jagalah jangan tidur. Lalu dikatakan tadi, kuatkanlah seorang akan yang lain. Saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Itulah tema minggu kita, saling membangun dalam menantikan Tuhan. Kalau begitu, kita tidak terfokus kepada hari kedatangannya, karena memang toh juga Tuhan yang menetapkan itu. Kita tidak terlena untuk memprediksi, meramalkan kapan kedatangannya. Namun yang harus kita lakukan sekarang sebagai orang Kristen yang menerima kasih karunia di dalam Kristus, hita sama hita naeng ma parjolo. Sebelum kedatangannya hita sama hita naeng maparjolo, saling menguatkan, saling menghibur, saling menolong, saling membantu, saling mengasihi, saling memperbaiki, dan saling membangun. Kenapa? Karena Paulus tahu betul semua kita nantinya akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Dang adong bena manihai, dang adong bena paruarua donganna, ay pertanggungjawab tadi hadua nih. Atong sonari buhado, na paululihon ma, untuk saling membangun, saling menopang dan saling menguatkan, saling menghibur. Apakah itu sudah kita lakukan, kita tunjukkan? Itu sekarang yang mau diingatkan oleh Paulus kepada kita. Sudahkah kita saling menguatkan yang dalam kelemahan? Atau malah kita mementingkan diri sendiri. Alo isi, molo madili mana au ikon pokoknya aku tu surgu hidup, molo tinggal di mana malo isi nina marsi pasobuan. Itulah yang tidak baik yang diingatkan oleh Paulus. Bagaimana kita boleh saling menguatkan sekarang? Saling marsi togu-toguan, marsi apulan, marsi tukulan. Wasa songoni hoida songon nasohyaho marminggu bering sonari. Imada songonon masongonon anak koku haparhepeng aku nina. Unang pikir ya dah. Molo say burjuho patu paun ni Tuhani dua kana dinggan gu do paso-paso ni Tuhani. Dangolo marsik paso-paso ni Tuhani. Ninahita kita boleh saling menguatkan, saling menghibur, mangapuli. Molo songoni dua kahala Kristen, apalagi huriah KBP Bandung. Badang-adong be perbutu-butuan na marsi parwarwaan bereng mani halakan ni nina. Dangadong be pengelompokan. Tapi bagaimana kita boleh saling maju
dalam hal yang positif. Bagaimana kita boleh saling membangun, saling menopang, dan saling menguatkan, saling menghibur. Itulah yang diinginkan oleh teks ini bagi kita. Karena kita memang tidak tahu hari esok. Tapi sebagai orang Kristen yang boleh saling menguatkan, kita semua akan sampai ke rumah Bapa. Marloksa-loksa sugut sahat tubagas nidamang. Maka jangan pernah berpikir hanya kita penghuni surga. Karena kita semua anak-anak kerajaan Allah. Maka kita harus berpikir bagaimana kita boleh saling bersama. Najulu do molo didokon na suami istri ditongani keluarga. Alo isi molo dang marbinggo mataho pasobot tong ay ser tong do sere-sere tu surgo dang boy marbocengan ninna. Najulu may alay ko sonariat tong dang marbocengan memang alay bohado asa boy rap taruli di harajau ne di bata supaya benar-benar sama. Nah kalau para suami mungkin jarang ke gereja kepada para istri, ulamuna matong makehei itor paredi sipatuna bajuna. Pak, ayo gereja sekarang. Ninna. Ya memang kita semua menjadi keluarga kerajaan Allah. Walaupun sebenarnya maka tidak kon hapor siaon, rapdo hamudisi suami istri hudul, dangadong maka tidak kon hapor siaon. Au porsia Tuhan do amat taku di sapiku dangina. Au porsia. Di debata Jehovah di Yesus Kristus to di porbadia au do memang tabuan. Alai pemazmur mengatakan ulinai dengganai aka na sa keluarga na sa porsiaon molorap hudul sude laho memuji pasangap debata ikod disido hita naboy toktong marsi pauliulian saling membangunlah dalam menantikan hari Tuhan. Semua kita rindu hari kedatangannya. Tapi sambil menantikan hari kedatangannya, lakukanlah apa yang hendak membangun kasih di dalam persaudaraan, di dalam iman, dan kita semua akan bersama-sama untuk menerima kehidupan yang kekal. Amin. Martang yang Mahita. Terima kasih Bapa yang penuh kasih karunia memelihara kehidupan kami. Karena kasih-Mu jugalah yang boleh hadir di dalam kehidupan kami. Sehingga Engkau menganugerahkan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan bagi kami. Untuk setiap orang yang percaya di dunia ini dan terlebih juga kami di Gereja-Mu HKBP Bandung yang boleh hadir di gereja-Mu dan kepada setiap jemaat-Mu yang tetap dengan setia mengikuti ibadah melalui live streaming karena keadaan mereka di dalam usia ada yang kurang sehat, biarlah Tuhan yang tetap memberikan sukacita kepada mereka. Maka secara khusus untuk seluruh kami yang memuji memuliakan nama-Mu, biarlah Tuhan yang tetap menetapkan berkat-Mu kepada kami, mengajari dan menguatkan kami untuk melakukan apa yang terbaik. Kedatangan-Mu adalah penantian yang harus kami persiapkan di dalam iman dan pengharapan, sehingga kami akan tetap bersama-sama turut dan ikut masuk ke dalam kerajaan-Mu, sehingga seorang pun tidak ada yang tertinggal untuk setiap kami yang percaya akan Engkau dan yang Engkau selamatkan untuk boleh menerima mahkota kehidupan yang kekal. Maka biarlah untuk setiap waktu kami di dalam beribadah, kami melakukan ibadah dengan baik, bernyanyi di dalam sukacita dan mempersembahkan persembahan kami di dalam ketulusan, sehingga kami yang sudah siap untuk menantikan kedatangan-Mu adalah orang-orang yang tidak lengah tapi yang berjaga-jaga dan yang memakai waktu
yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk menjadi hari-hari yang boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Inilah kami Bapa, ampunkan segala dosa kami, agar kami pun layak menerima berkat-Mu. Lindungilah kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit, dan dari segala rencana si iblis, agar kami tetap boleh hidup di dalam anugerah-Mu, dan ketika kami pun harus Tuhan panggil, tapi kami sudah berada di dalam iman dan pengharapan. Sehingga inilah kami anak-anak-Mu, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk persembahan kedua dan tanggap bencana di tingkat distrik. Bernyanyi nomor 544.
muncul di Tuhan mulut saputi kion mulut bintang bintang si pariasi jala sahat magugi jala kana tino busi doho tari bai Tuhan malakusi muncul di Tuhan akago arti pusnaha di mana sini rohana merusaku Tuhanku lagi Jong mahita saluhutna. Tuhan Yesus di pakuling di saruni lamanumu Tuhani doho tadi bai Tuhan talakusi mulojo di Tuhan akago di pustaha di mana sini rohana harus aku Tuhanku audiso. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.